Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Kalau Anda perhatikan, ada dipuji oleh Presiden Jokowi karena prestasinya yang bisa mencapai target investasi yang sangat luar biasa, angkanya 1.200 triliun. Yakini Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Indonesia dapat tantangan baru, targetnya itu dinaikkan, biasalah. Tetapi kita akan coba lihat apa sebetulnya rahasia dan resep dari seorang Bang Bahlil, saya menyebutnya, karena sangat egaliter orangnya, tentang resep dan juga tips untuk bisa mendatangkan investasi sebanyak itu. Langsung kita hadirkan di Konspirasi Prabu. Selamat malam Bang Menteri. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Selamat, ini target bisa achieve ya 1.200 triliun. Target 1.200 triliun di tahun 2022, tapi mampu kita realisasikan 1.207 triliun. Ada 7 triliun lebihnya. Lebih, di luar hulu migas, di luar sektor keuangan, dan di luar UMKM. Kalau ditambah dengan UMKM itu 318 triliun. Jadi total 1.500 triliun. 1.500 triliunan. Tepuk tangan dulu dong semuanya nih untuk Bang Menteri kita. Karena saya ingat Bang, tahun lalu itu kan kita pernah makan malam bersama nih dengan para pemret. Waktu kita challenge, ini kayaknya susah nih Bang nyampe 1.200. Wah Abang nih yang pertama bilang nggak mungkin, pasti bisa 1.200. Achieve loh. Itu akhir tahun saya kaget juga dengar beritanya, ini gimana nih Bang Bahlil ini bisa datengin investasi sebesar ini ke Indonesia. Saya nggak tahu juga ya. Hidup saya itu kan seperti air mengalir. Saya dulu waktu mau jadi ketua umum HIPMI, banyak orang meragukan apakah saya bisa menjadi ketua umum HIPMI atau tidak. Begitu terpilih, kemudian pertanyaan berikut adalah saya bisa membawa HIPMI atau tidak. Yeah. Karena menurut saya itu nggak salah mereka berpikir itu. Karena saya kan sekolahnya di kampung. Saya anak kampung, bukan anak siapa-siapa. Jadi wajar aja pikiran itu muncul. Sama dengan Menteri Investasi kan. Saya begitu masuk di BKPM, rata-rata mantan kepala BKPM itu kan minimal tamatan UI kalau nggak Harvard. Saya tamatannya tamatan kampung. Sekolah di Google pun cari susah kadang-kadang kan. Anak gitu kampung, anak kampung lah istilahnya kan. Megangnya investasi lagi. Iya, macam mana orang kampung dari Papua pula bisa megang investasi di era pandemi? Itu kan susah. Tapi bagi saya bahwa kesuksesan sebuah program itu tidak ditentukan oleh satu orang, oleh tim. Nggak ada orang hebat itu karena dia single fighter, nggak ada. Jadi harus ada kerja tim. Nah kalau kerja tim itu bicara tentang leadership, bicara tentang manajerial, bicara tentang kemampuan intuisi, dan satu lagi bicara tentang kerja keras. Jadi saya mengelola Kementerian Investasi seperti mengelola tim bola. Seperti mengelola tim bola. Hati-hati ngomong bola sensitif nih. Ya namanya tim bola itu, dia pemain cadangan pun punya kontribusi besar terhadap kemenangan sebuah tim. Dan kemenangan tim bola itu tidak ditentukan oleh satu orang, dibutuhkan kerjasama. Teamwork. Jadi ya mungkin di samping itu memang arahan Bapak Presiden Jokowi, leadership Bapak Presiden Jokowi ini kan luar biasa sekali. Dan itu diakui oleh dunia. Di Indonesia orang mau suka atau tidak suka, sebagian orang suka, sebagian orang nggak suka. Itu menurut saya nggak terlalu penting. Faktanya dia bisa membawa kepemimpinan nasional di era pandemi, di era krisis global yang susah, tapi kita mampu pertumbuhan ekonomi kita 5,31%, inflasi kita di bawah 6%, dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk negara-negara G20. Di era pandemi, hampir orang semua mengatakan bahwa gimana cara menyelesaikan pandemi. Tapi Indonesia salah satu negara yang mampu menyelesaikan pandemi dengan baik. Karena itulah kemudian FDI kita, foreign direct investment kita, investasi dari luar negeri, itu punya kepercayaan yang besar kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi yang hebat itu sebenarnya bukan Menteri Investasinya atau tim Kementerian Investasi. Yang hebat itu presidennya yang mampu mendrive para pembantunya. Ya kita ini nggak punya visi misi. Yang namanya pembantu itu kan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh presiden. Jadi jangan pembantu merasa bos, itu yang repot. Mantap kali ini statementnya. Pembantu aja, jangan pembantu merasa bos. Kita itu mengerjakan apa perintah bos. Kira-kira begitu. Emang perintahnya kayak gimana Bang Menteri waktu lagi awal-awal nih, Bang Menteri dikasih target 1.200 T dan sebelumnya juga kan sebetulnya achieve juga ya Bang Menteri ya. Bagaimana, saya pengen gini, jadi Bang Menteri waktu di ruangan itu ya, Bapak Presiden mengarahkan ke Bang Menteri untuk 1.200 triliun target investasi, itu dialognya tuh kayak gimana nih? Wah ini ngeri ini, membocorkan rahasia dapur. Wih, nggak apa-apa lah. Sebenarnya gini ya,
Saya itu tahun 2021, tahun 2020 itu investasi kita 815 triliun kurang lebih. Bahwa Presiden memberikan target tahun 2021 harus 900 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu drop. Karena itu kan era pandemi. Ya. Alhamdulillah kita mampu menyelesaikan 901 triliun di 2021. 2022, Bapak Presiden menyampaikan kepada saya, Mas Bahlil, ekonomi kita kan kemarin tumbuhnya tidak terlalu bagus. 2022 kita harus tumbuh di atas 5,5%, di atas 5%. APBN kita kan 5,3%. Syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3%, investasi di sektor real kita harus minimal 1.200 triliun. Itu syarat. Maka kemudian Bapak Presiden mengatakan bahwa Mas Bahlil, gimana caranya kamu harus bisa mencapai 1.200 triliun. Saya pusing juga waktu itu kan. Waduh, ini badan saya udah kecil, pendek, ditambah beban, nggak tinggi-tinggi kita kan, aku pikirkan gitu loh. Tapi ya saya dapat memahami apa yang Pak Presiden itu perintahkan. Pertama karena memang kita sama-sama orang dari daerah. Orang daerah itu kan suka tangan-tangan. Nah karena memerintahkan sebagai pembantu, harus loyal, taat, dan menjalankan perintah. Namanya perintah Presiden tidak boleh diskusikan, dijalankan. Apalagi itu untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Saya membuatlah beberapa langkah-langkah strategis yang di luar kelaziman. Karena mengelola investasi di era pandemi atau pasca pandemi itu tidak ada teorinya. Di Harvard pun nggak ada, apalagi di UI. Maksudnya itu nggak ada. Gimana Bang maksudnya Bang? Tidak ada satu makom cerita strategi secara teoritis yang menjelaskan tentang merebut investasi di era pandemi atau pasca pandemi. Itu nggak ada teorinya. Karena belum pernah ngalamin pandemi semua ya. Di Harvard aja nggak ada, apalagi di UI atau di kampus yang lain. Itu logika saya. Karena itu apa yang terjadi? Ada yang disebut dengan intuisi dan konsep tiba saat, tiba akal. Tiba saat, tiba akal. Tiba akal. Oke, ini teori Bahlil nih. Bahlilnomics kayak ini. Karena apa? Gimana? Kita harus keluar dari makom kelaziman. Kita harus turun untuk mengawal para investor. Kita harus turun untuk memperbaiki regulasi. Kita harus turun untuk bagaimana bisa berdiskusi dengan para pelaku usaha. Untuk membuat mereka percaya kepada Indonesia. Dan kemudian mereka memutuskan untuk mereka melakukan investasi di Indonesia. Sebab apa? FDI waktu itu turunnya itu 20-30% dunia global. Maka dari uang yang berputar sedikit, kita harus bagaimana mencuri respect mereka untuk bisa masuk ke Indonesia. Mendapatkan perhatian mereka. Maka kita lakukan tim, kita kerjasama dengan kementerian lembaga. Ya saya juga membuat satgas, namanya Satgas Mawar. Satgas Mawar. Ya anak-anak muda usia di bawah 35 tahun, pintar-pintar di BKPM itu namanya pintar-pintar. Kenapa dikasih nama Mawar? Saya ingat aja dulu waktu saya jadi aktivis. Nggak usah saya ceritakan itu. Tapi yang jelas ada kenangan saya waktu menjadi aktivis kampus gitu kan. Oke. Tapi yang jelas tim Mawar itu adalah anak-anak muda yang gesit, yang cerdas, yang betul-betul mereka kerja untuk rakyat bangsa dan negara. Ada di kementerian. 14 orang anak-anak itu. Saya bagi per zona, per negara, per benua, dan kita kerjakan. Dan alhamdulillah kita mampu di 2022 itu 54% FDI. Jadi dari 1.207 triliun, 54% itu investasi asing. Jadi tumbuh investasi asing kita 2022 itu 43%. Dalam negeri itu 46%, tumbuh 23%. Jadi selain kita dari investasi asing, investasi dalam negeri juga jalan. Dan Bapak Presiden memerintahkan kepada saya, Mas Bahlil, kalau ini nggak tercapai, maka penciptaan lapangan pekerjaan tidak maksimal. Pendapatan negara itu tidak akan bisa maksimal. Jadi dalam pikiran saya itu cuma lapangan pekerjaan, pendapatan negara. Lapangan pekerjaan, pendapatan negara. Instrumennya adalah investasi. Dan hilirisasi tidak bisa kita lakukan secara masif. Dan hilirisasi sekarang kita lakukan secara masif, terutama di sektor pertambangan. Spesifik lagi nikel. Tapi kan itu lagi banyak dapat tantangan juga nih Bang Bahlil. Masalah hilirisasi ini. Dari Eropa sekarang. WTO. Gini. Jangan dipikir negara-negara hebat-hebat itu senang dan ikhlas untuk melihat negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menjadi negara maju.
ini udah aku lihat gaya mereka ini. Kita kan di WTO kan. Begitu kita menyetop nilai ekspor nikel kita di 2017, 2018 itu 3,3 miliar US dollar. Ya. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel dan di 2022 apa yang terjadi? Hilirisasi kita bangun secara masif. Dan nilai ekspor kita itu mencapai kurang lebih 30 bilion US dollar. 10 kali lipat. Dari 40 triliun lebih, dari 45 triliun menjadi 450 triliun rupiah. Bayangkan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dulunya Maluku Utara yang dikenal cuma di peta, nggak ditahu rakyatnya bagaimana, sekarang salah satu provinsi pertumbuhan ekonominya tertinggi. Investasi udah masuk saja sekitar 10 bilion US dollar. Ekspor kita ke China 2016-2017 itu defisit 18 bilion US dollar. Hilirisasi kita lakukan, kita penetrasi. Sekarang neraca perdagangan kita dengan China 2022 itu sudah surplus 1 bilion US dollar. Itu dari hilirisasi. Ekspor kita ke Amerika itu surplus 10 miliar lebih. Jadi, nah terkait dengan WTO, mereka memang nggak suka melihat kita. Mereka bawa kita ke WTO, kita dibawa kita di WTO, kita kalah di tahap pertama. Karena mereka nggak pengen kita bangun hilirisasi. Dan Bapak Presiden Jokowi mengatakan, saya tanya Bapak Presiden kita kalah. Bapak Presiden mengatakan, Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Karena itu saya perintahkan lawan. Oh kita lawan lagi. Jalan terus. Jalan terus. Jadi sebenarnya saya mau tanya, presiden yang tukang melawan Eropa itu siapa? Loh buktinya yang disuruh kita lawan. Dan Bapak Presiden nggak pernah ragu dengan hal itu. Dan memang harus jujur saya akui bahwa kenapa itu negara-negara itu membawa kita ke WTO. Karena memang belum ada konsensus di G20. Baru kemarin kita menjadi presidensi, kita meyakinkan negara-negara itu bahwa hilirisasi, nilai tambah, kolaborasi itu bagian terpenting. Maka lahirlah di komunike di paragraf 37. Itu sejarah dibawa ke pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Dan munculnya di Bali ya? Munculnya di Bali. Dan kita deklarasikan Bali Compendium. Kayaknya gayanya Bang Bahlil, Bang Menteri dengan Pak Presiden ini cocok ya, chemistry-nya ya. Kayaknya terobosan ini begitu. Mungkin karena kami sama-sama orang daerah dan bukan anak siapa-siapa kali ya. Bukan anak siapa-siapa. Ya. Memang karena ya. bukan anak siapa-siapa. Bapak Presiden itu kan orangnya sederhana sekali. Dan kalau sudah maunya A, jangan dilawan bos. Apalagi untuk kepentingan rakyat. Oh pasti dia hadapi terus. Dan kami kerjanya kalau sudah begitu tidak mengenal hari libur. Sabtu Minggu tetap hari kerja. Jadi itu kira-kira. Dan hilirisasi ini harus kita lakukan. Negara ini kalau mau maju, instrumennya hilirisasi. Karena dari sejak VOC sampai dengan 2010, 2012, itu ekspor kita masih raw material. Tapi kita harus apresiasi loh untuk Bapak Presiden SBY yang membuat undang-undang pertambangan yang mewajibkan untuk harus bangun smelter itu. Itu harus kita apresiasi, kita harus fair dong. Dan dilanjutkan sekarang Dan ini. Karena undang-undang itulah Bapak Presiden Jokowi melanjutkan dengan hilirisasi. Jadi ada kaitannya juga bos. Cuma waktu itu Bapak Presiden SBY nggak melanjutkan dengan hilirisasi. Cuma membuat undang-undang, ibarat rumah pondasinya lah kira-kira. Yang berani membuat rumah ini Bapak Presiden Jokowi. Bahwa kemudian nanti ada kemungkinan disanksi gitu, hajar aja terus. Siapa takut? Saya pernah bilang di DPR, bagaimana kemudian kalau kita kalah lagi? Kemudian kita disanksi. Saya bilang di dalam dunia usaha ada banyak jalan menuju Roma. Sama dengan Islam. Kalau masuk surga, ini bulan puasa nih. Kalau masuk surga di Islam itu ada 8 pintu surga. Tidak hanya ahli sholat, ada juga ahli zakat, ada juga ahli ilmu. Jadi kalau kita dihadang di WTO, kita pakai cara lain lagi. Jadi jelas kita nggak boleh kalah dari siasat Eropa. Nggak boleh kalah dari siasat Eropa. Siasat Indonesia harus menang. Harus gitu ya? menang. Karena kita sudah mampu memenangkan pertarungan dengan Belanda kan. Waktu di zaman penjajahan dengan hanya memberuncing. Mereka lupa menterinya pemain juga ini masalahnya. Nah, jadi soalnya di situ. Soalnya di situ. Ini sama plot kuning bro. Jangan saling mendahului. Mereka main di global, tapi untuk urusan domestik yang tahu negara kita dong. Iya. Saya pernah bilang, tapi ide pribadi saya. Bukan ide pemerintah waktu itu.
karena saya dicecer di Komisi 6. Saya bilang kalau memang pada saatnya memang kita kalah dan tetap kita pertahankan, ya udah nggak apa-apa. Kita naikkan pajak ekspor dan kita jadikan pelabuhan induknya kita kirim ke Papua. Kita taruh di Papua. Oh, jadi you mau ekspor, transportnya mahal. Lu lewat Papua. Kan nggak boleh orang negara lain mau atur kita. Iya, iya, iya. Ini kalau didengar sama Eropa gimana? Nggak apa-apa. Mereka juga mereka sekarang membuat undang-undang untuk membangun baterai sel itu harus dekat dengan pabrik mobil. Iya, iya. Karena mereka kenapa buat begitu? Karena mereka sadar betul bahwa bahan baku mereka nggak punya untuk baterai mobil. Sekarang mereka menaikkan lagi satu tahap untuk katoda. Jadi bahan baku baterai sel untuk baterai mobil itu kan dari mining, smelter, HPAL, precursor, cathode, baterai sel. Mereka sadar betul Eropa itu mereka nggak punya sumber daya alam itu. Tetapi mereka nggak pingin untuk baterai selnya itu ada di negara lain. Inilah gaya mereka ini kan. Mereka buat aturan bahwa baterai sel itu harus dekat dengan pabrik mobil. Maka dia menarik semua para investornya untuk bangun baterai selnya di Eropa. Di Eropa. Dekat dengan pabrik mobilnya. Supaya kita menyuplai raw material terus. Ini kan akal-akalan. Dia kirain kita ini masih bodoh gitu kan. Dia kirain kita ini masih baru belajar. Dia lupa. Dia lompat kata, kita lompat indah ini barang. Nah. Kemudian kita bilang kalau begitu, oke. Kami tidak akan mengekspor ore. Kalau kita nggak ekspor, dia mau ambil dari mana? Maka sekarang ada konsensus. Jadi kita nggak boleh terlalu intervensi. Akhirnya ini jadi mulai ada bargain, ada kompromi gitu ya. Karena sikap kita juga kuat juga, solid juga ya, Bang. Yang penting menurut saya begini ya, memimpin negara ini yang penting jangan otak pelantut-pelantut. Apalagi itu, otak pelantut-pelantut. Pelantut itu begini ya, pintar tapi nggak punya pendirian. Oh, nggak boleh dong itu. Iya. Ini yang repot. Iya. Ngapain pintar kalau nggak punya pendirian? Yang penting punya pendirian dulu harus ya, Bang punya, ya. Harus punya leadership. Siap. Harus punya pendirian, harus punya prinsip. Pintar itu bisa sama-sama kita belajar. Nah, ini bicara tentang kepemimpinan. Menarik juga nih kita ngomongin supaya kepemimpinan 2024 itu solid. Gimana kalau kita ngobrolin di 2024? Selanjutnya berikut maksudnya. Tetap bersama kami. Masih bersama saya di Konspirasi Prabu. Ini segmen agak sedikit panas nih, Bang. Kita duduknya setting dulu nih biar rada-rada nyaman. Siap. Biar gagah dikit. Siap. Sekarang kalau diperhatiin, Bang Menteri itu di berbagai kesempatan sudah mulai bicara politik. Ada genit-genitnya dikit nih sekarang nih, Bang. Bukan hanya bicara investasi oh udahlah itu jempol. Tapi juga bicara politik juga sekarang Bang Menteri juga curi-curi kesempatan. Dari mulai penundaan, satu, masih solid nih Bang, masalah penundaan. Ide waktu itu ya, menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi. Sebagian pengusaha. Boleh dong, aspirasi. Waktu itu menyampaikan aspirasi sebagian pengusaha di saat pandemi. Bahwa ada sebagian yang seperti yang saya ngomong dulu itu. Ya, jadi ada konteksnya, ada setting waktunya juga gitu ya Bang. Ya. Kalau ada yang banyak setuju, nggak apa-apa juga, demokrasi. Namanya juga demokrasi. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa demokrasi juga. Bisa diterjemahkan ya sama pemirsa di rumah. Yang penting dalam koridor konstitusi. Yang penting dalam koridor konstitusi. Itu wajib. Iya wajib, negara kita negara hukum. Nggak boleh di luar konstitusi, harus dalam konstitusi. Kalau belum dalam konstitusi, ya bagaimana caranya dalam konstitusi? Namanya juga kita kan cari jalan ya. Itu apa namanya? Mas yang bilang bukan ada saya. Jalan menuju Roma itu banyak gitu ya. Yang kedua nih Bang, nama juga Abang sudah mulai sebut-sebut nih biasanya. Saya perhatiin gitu, saya putar rekaman-rekamannya. Ini nama-nama yang disebut sama Abang itu konsisten. Ada yang disebut, ada yang tidak pernah disebut. Yang selalu disebut itu beberapa nama. Misalnya saya coba putarkan di video yang satu ini nih. Coba boleh diputarkan nggak teman-teman semua? Yang saya hormati Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Erik. Ya Pak Erik ini juga capres atau cawapres Pak Erik. Cuman
Partainya masih sosok lah kira-kira begitu. Tapi saya lihat ada secerca harapan untuk bisa menuju ke sana. Kita berikan aplaus kepada Bang Erik. Pak Erik ini Bapak Presiden, Ketua BPP HIPMI di zamannya Pak Sandi. Hari ini mungkin Pak Sandi nggak datang karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erik. Ini kelihatannya Pak Sandi bilang kalau ada Pak Erik saya jangan datang. Ini pasti dia nonton karena live ini. Ini bahaya nih, jangan sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih Pak, nggak pada berubah. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh, panggung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada dua soal yang Mbak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Mbak Puan jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah satu mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Semua ini harus terjadi untuk rakyat, bangsa dan negara, untuk kesejahteraan kita semua. Kalau nggak salah yang hadir di situ tuh ada Pak Ganjar sama Pak Erick Thohir. Ini sering kali abang sebut berkali-kali di berbagai macam kesempatan. Saya salah nggak sih ngomong kayak gitu? Atau benar? Ya karena yang hadir mereka, jadi saya sebut mereka. Iya. Saya kan nggak boleh menyebut orang yang nggak ada di situ gitu loh. Tapi gimana bang? Maksudnya melihat konstelasi politik nih di 2024. Abang ini kan nggak bisa disembunyikan perannya di 2019. Ya, orang tahu lah bagaimana salah satu jagoan lapangannya di TKN waktu itu adalah seorang Bang Bahlil gitu. Nah di 2024 akan seperti apa? Waduh, berat ini ya. Saya itu sebenarnya masuk ke kabinet tidak lewat partai politik. Saya itu masuk di kabinet profesional aja karena Allah baik dan Bapak Presiden percaya, kemudian saya jadi anggota kabinet. Kalau pengalaman saya dulu di 2019 ketika saya menjadi direktur pemenangan untuk anak muda TKN. Karena di 2019 jumlah pemilih anak muda dari 17 tahun sampai dengan 40 tahun itu 51%. Mayoritas. Mayoritas. Dan di 2024 pemilih 17 tahun sampai dengan usia 50 tahun itu bisa mencapai kurang lebih 60%. Ini petanya. Jadi market ini harus dikuasai oleh calon presiden. Nah, saya waktu itu di HIPMI karena yang hadir adalah acara Munas HIPMI tadi itu. Ada Pak Ganjar, ada Pak Erik yang notabene senior HIPMI. Dan Pak Ganjar juga dalam berbagai acara HIPMI hadir waktu itu. Ya saya sebut mereka lah. Saya kan nggak boleh sebut orang lain yang ada di situ kan. Nggak boleh. Tapi karena waktu itu saya ngomong Sandi juga, ada Sandi kan. Sandi mantan ketua umum HIPMI gitu. Disebut juga ya Sandi? Saya sebut sekalipun dia nggak ada. Karena dia mantan ketua umum. Iya. Dia mantan ketua umum. Ada Fatsum di HIPMI itu, senior HIPMI mantan ketua umum itu harus disebut. Nah kalau kaitannya dengan 2024, siapa yang punya peluang? Saya sendiri belum tahu karena koalisinya kan belum solid, semuanya ya? Memunculkan, mendeklarasikan nama-nama siapa-siapa aja. Tapi yang muncul kan banyak, ada Pak Prabowo dari Gerindra ya, ada dari Ganjar ya, dimunculkan juga ada Anies, tapi saya juga belum tahu partainya yang aslinya yang mana, kan kita masih belum tahu. Tapi pikiran saya pikir ke depan, siapa yang bisa memenangkan pertarungan adalah pertama, dia harus clear dengan anak-anak muda. Harus bisa garap anak-anak muda. Harus bisa garap anak muda. Begitu dia tidak bisa garap anak muda, susah itu barang. Karena marketnya 17 sampai 50 tahun itu hampir 60%, bos. Bonus demografi itu ya, Bang? Iya. Satu,
Yang kedua, menurut saya, rakyat ini ke depan udah pintar. Kalau dulu kita masih, mohon maaf, masih bisa dengan gaya orasi. Masih dengan gaya tagline. Sekarang beda ya. Sekarang anak-anak muda sekarang pintar. Mereka tahu kok antara apa yang diomongkan dengan apa yang diperbuat. Kalau beda, kontraproduktif, mereka udah bisa nilai. Yang ketiga, pemilih ini kan tidak semuanya kelas menengah. Jadi ada kelas saudara-saudara saya di desa-desa. Ada saudara saya di ibu kota kabupaten, provinsi, dan ada di ibu kota negara. Itu segmentasinya. Terus juga ada yang terdidik, ada yang setengah terdidik, dan ada yang profesor. Ini pendekatannya juga beda. Ya. Ada juga yang mohon maaf ekonominya di bawah, ada yang sedang, ada juga yang di atas. Ada yang sukunya mayoritas, ada suku minoritas. Ada agama mayoritas dan ada agama minoritas. Ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan untuk pemilih itu memilih kepada calon siapa. Itu kalau saya. Tapi artinya bahwa anak muda itu aset untuk untuk pemilu ke depan. Abang setuju ya bahwa harus calon yang seperti itu ya? Biar mesum potong kucing, kalau ada calon yang tidak menggarap anak muda dengan baik, saya tidak bermaksud mendahului keunggulan Tuhan, kecenderungan dia untuk menang lebih besar, itu mungkin susah. Karena 60% kan anak muda. Ya, betul. 60% anak muda. Bang. Dan tidak hanya itu, kalau hanya capres yang cuman pidatonya seperti pidato hanya orang cerdas semua, nanti pemilih tamatan SD yang sudah umur 17 tahun nggak pilih nanti. Nggak paham. Nggak paham, jadi harus bahasanya juga harus yang mendarat. Ya gayanya gaya belusukan, ya mau gimana lagi. Tapi salah satu variabel ya, menurut aku ya. Ya. Pak Presiden Jokowi itu tingkat kepuasan publik 70% lebih. 74% sampai sekarang. Saya mau tanya, Presiden siapa di Republik Indonesia pasca reformasi, secara pemilihan langsung, yang sudah tinggal berapa bulan mau pemilu, masih tinggi kepuasannya. Tingkat kepuasannya di atas 70%. Biasanya itu sudah di bawah 50%, bos. Artinya endorsement presiden penting sekali dong kalau begitu ya. Bukan saya yang ngomong. Tapi Bapak Presiden saya dengar senang sekali ngobrol tentang politik dengan Bang Menteri ini. Informasi dari mana itu? Oh, ada yang bilang, tapi betul atau tidak, Bang? Mungkin nggak begitu karena saya bukan ketua umum partai kali ya. Tapi kalau ya sebagai junior lah, saya kan junior beliau di HIPMI, kemudian menteri. Ya kalau kadang-kadang jok-jok, ya bikin bikin suasana cair, enak. Itu kadang-kadang ada jok-jok politiknya. Oke. Ada jok-jok politiknya. Dan Bapak suka ya sama jokesnya Bang Menteri. Saya dengar banyak nih, Bang. Saya jokesnya tahu, Bang Menteri ini disukai sama Bapak Presiden. Saya nggak bisa menilai apa yang saya lakukan nanti. Saya nggak tahu Bapak suka atau tidak, saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Itu orang lain menilai gitu. Salah satu menteri favoritnya beliau, banyak nih yang bicara seperti itu. Ya mungkin ini pujian juga untuk Bang Menteri. Tidak disampaikan langsung, tapi teman-teman yang lain bilang, kalau sama Bang Menteri ada sama Bapak Presiden itu, Bapak Presiden cerah katanya. Oh, karena sering bercanda. Enggak lah, Bapak Presiden itu, Mas, siapa yang bisa ngatur dia? Iya. Nggak bisa. Oke. Dia itu punya prinsip yang kuat. Nggak bisa diatur-atur Bapak satu itu. Nggak bisa, itu hanya Tuhan sama Bapak itu yang tahu itu. Waduh, berat itu. Jadi kayak 1-2 orang yang bilang bahwa nanti bisa begini. Menurut saya enggak ya. Tidak untuk patut dipercaya 100%. karena Bapak itu punya kedaulatan dan independensi yang kuat. Saya juga dengar itu, Bang. Kita jeda dulu ya, Bang Menteri, dan juga untuk para pemirsa di rumah. Kalau untuk informasi aja bahwa Bang Bahlil ini dikenal sebagai sosok yang family man. Saya lihat juga di Instagram ya, wah gendong-gendong putra gitu kan, dan nggak lupa bahwa harus kembali ke keluarga walaupun sesibuk ini ya. Ini seseorang yang membawa investasi 1.200 triliun, tetapi kalau sudah dengan anak ini bukan lagi kayak menteri.
Kita akan bahas seperti apa figur seorang Bang Bahlil di mata orang-orang terdekatnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Konspirasi Prabu. Tepuk tangan dulu buat Bang Menteri kita, biar semangat. Masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Saya dikasih ini nih, Bang Menteri. Aduh, sebentar. Ini kayaknya kue paling enak nih. Bang Menteri ingat nggak sama kue ini, Bang? Waduh, kue cucur itu. Kue cucur. Ini kue favorit saya. Tapi kayaknya Abang punya memori sama kue cucur. Ya, kue cucur ini kue yang saya tidak bisa lupa sampai mati. Kenapa, Bang? Ceritain dong, Bang. Saya punya perjalanan panjang cerita dengan kue cucur. Jadi kue cucur inilah kue yang saya itu jual SD sampai SMP. Jadi Abang pernah jualan kue cucur? Pernah. Jadi pagi-pagi Di Papua? Di Papua. Pagi-pagi mama saya habis sholat subuh itu bangun bikin kue cucur. Setelah bangun dia bangunin saya, cuci muka, jualan kue cucur itu di rumah-rumah sekitar rumah saya. Dan itulah teman-teman saya sekolah. Jadi saya jualan kue dulu pagi-pagi. Itu usia berapa, Bang, kira-kira? Mas Prabu, 11 ya. Masih SD dong kalau Masih gitu SD, masuk SMP lah. SMP kelas 1. Jualan kue saya. Ini Jadi kisah. kue waji ya, kue Pokoknya kue-kue tradisional, tradisional lah. Kue kacang hijau, direbus, habis itu digoreng pakai tepung. Tapi laku nggak, Bang, waktu Abang Laku. Pisang goreng, cucur. Kue cucur itu, Kue cucur. itu ciri khas kue mama saya buat. Kue cucur ini? Ibu Saya ya? jualan pagi-pagi terus kue gitu. Mungkin kayak gitu juga sekarang dagang investasi ya? Investasi gitu ya? Kira-kira. Kepikiran makanya laku. Tapi saya suka merinding kalau dengar cerita kayak begitu. Abang memulai dari ya from zero to hero. Jual apa, kue cucur, sekarang jadi menteri, kan nggak pernah terbayangkan ya, Bang. Saya juga dulu loper koran, Bang Menteri. Makanya kalau dengar cerita kayak Bang Menteri seperti ini, saya sih salut gitu, Bang. Justru harus diangkat terus. Kalau saya jualan kue itu waktu SD, SMP kelas 1 paling terakhir. Karena SMP kelas 2 kan saya sudah jadi kondektur angkot Konektor angkot di pula? terminal. Kan, jadi saya itu sampai SMP kelas 1 jualan kue. SMP kelas 2 itu sudah kondektur angkot hidup di terminal. Kemudian di SMA itu sopir angkot. Supir angkot, naik kelas. Oh, naik kelas. Jadi Promosi ya. Kita punya jabatan itu berproses. Iya, Di terminal pun dari kondektur angkot dulu sampai sopir angkot. Itu. Kalau loper koran, Iya. itu waktu kuliah. Waktu kuliah loper koran. Oh, sama dong kalau gitu kita, Bang. Kuliah saya Siapa karena tahu jadi kuliah di menteri Jayapura nanti, kan. loper koran. Loper koran, terus dorong gerobak di pasar, Ya. terus buruh kasar, bikin bangunan, yang penting bisa dapat duit. Itu pernah gue lakuin waktu kuliah. Ya apa aja kita kerjain. Setan pun kalau bisa kita jadikan duit, kita jadikan waktu itu. Daripada ngambil hak orang. Ya setuju itu, setuju. Dan waktu kita kuliah itu kan nggak ada orang, tinggal di asrama, nggak ada keluarga. Kecil tapi kalau halal itu nikmat banget ya, Bang Menteri ya. Saya udah kebayang judul sinetron nih, berhubung kita di grupnya MNC. Tukang kue cucur jadi menteri. Wah, itu keren banget ya nggak? Langsung kita bikin sampai jatuh tuh itu. Tapi buat keluarga semua ya, Bang ya. Apapun yang Abang lakukan itu untuk keluarga. Betul. Iya. Saya sejak jualan kue waktu SD itu untuk membantu ibu. Ya, karena kami 8 bersaudara, sementara ibu saya hanya, mohon maaf, sederhana sekali, tukang cuci pakaian rumah orang. Ayah saya hanya buruh bangunan. Jadi kami anak-anaknya kalau mau sekolah harus kerja. Dan sebagian rezeki itu untuk bantu ibu beli Untuk bantu. beras, beli kebutuhan kami sekolah, gitu-gitu. Makanya Bang Menteri sayang sekali sama keluarganya ya, karena tentu mengalami ya pengalaman dulu dan sekarang Bang Menteri pengen kasih yang terbaik buat keluarga. Saya tahu nih setelah jadi menteri ini pasti Abang sulit ketemu keluarga. Mengingat bagaimana Bapak Presiden ngasih target untuk Bang Menteri, ya saya udah kebayang lah ketemu sama anak, ketemu sama istri itu waktunya berkualitas banget ya.
Oleh karena itu di Konspirasi Prabu kami datengin langsung nih tamunya untuk Bang Menteri yang ada di sini. Bisa kita bawa, kita hadirkan langsung ke sini teman-teman semua. Hai bos. Waduh, luar biasa. Kamu ngapain di sini? Ngapain ke sini, ketemu bapaknya dong. Bisa ketemu sama bapak di sini? Ketemu Kok sama Oik nggak kasih tahu? papa. Oik kenapa tidak kasih tahu papa? Karena Aik lupa kasih tahu papa. Oh, Apa katanya? Oik lupa kasih tahu papa. Oik lupa kasih tahu papa. Luar biasa. Oke. Oik gimana? Apa kabar, Oik? Om tanya, Oik apa kabar? Oke. Udah makan? Sudah. Mau kue lagi tidak? Enggak. Tidak. Oik, Om mau tanya, kalau papa itu di rumah galak nggak? Enggak. Enggak ya. Suka bercanda atau suka gimana papa sama Oik? Suka main. Suka main. Main apa saja sama papa? Main paku pukul. Main apa? Main paku pukul. Pukul-pukul. Baku pukul itu berkelahi. Baku pukul berkelahi. Ya iyalah bapaknya begini, semuanya diajak berkelahi. Luar biasa. Bang Menteri gimana Bang? Maksudnya dengan putra, kan kami melihat ya di sosial medianya Bang Menteri begitu, bagaimana Bang Menteri begitu care, sayang sama putra. Tapi sekarang tentu waktu mahal sekali buat Oik sebagai contoh dan juga buat keluarga. Dari Bang Menteri sendiri gimana nih Bang? Memberikan pemahaman buat anak-anak. Saya itu memang sejak menikah dengan istri saya itu sama-sama aktivis kan. Jadi kita ini seperti Bang Toib. Berangkat apa itu biasa aja. Tapi harus jujur bahwa anak-anak semakin kesini itu kan ada hak mereka. Di dalam diri kita. Ada sebagian hak mereka dalam diri kita yang memang kita harus kasih. Tapi karena memang saya banyak tugas, ya cara saya untuk memanage suatu ke mereka itu memang kurang. Jujur aja. Tapi saya harus memberikan pemahaman kepada mereka. Tapi yang lainnya kalau udah pernah gede, yang masih kecil kan tinggal ini. Dan kalau saya pulang, biasanya main sama dia. Buka baju berkelahi. Karena mainannya tinju doang nih. Ya bos, bagaimana cara berpukul? Coba bagaimana? Terus coba tunjukkan situ. Coba tunjukkan. Kalau bapak pukul bagaimana? Coba bagaimana? Gimana? Oik, kalau pukul papa gimana Oik? Kalau pukul papa? Kalau pukul bapak bagaimana? Kalau lagi baku pukul sama papa yang menang siapa? Oik atau papa? Oik ya? Mungkin karena Oik sukanya Spider-Man ya, makanya menang terus ya? Ya. Kalau jadi Spider-Man kayak gimana Oik? Spider-Man bagaimana? Coba contoh. Ya. Kalau papa kayak Spider-Man nggak? Aduh. Oik tahu tidak kalau papa itu menteri? Tahu. Nggak tahu. Emang Bang Menteri nggak pernah cerita sama Oik gitu siapa papa sekarang? Kenapa? Saya tidak ingin untuk mereka terbuai dengan posisi saya. Anak-anak saya mungkin jarang juga mereka sampaikan bahwa saya adalah menteri. Semuanya. Dan saya mendoktrin mereka bahwa jabatan, harta itu adalah didapatkan lewat perjuangan dan proses. Apa yang dimiliki oleh orang tuamu tidak otomatis you punya itu. You punya itu apabila berjuang. Dan yang kedua adalah jabatan jangan terlena. Jabatan ini bukan instrumen gaya-gayaan, ini pengabdian aja. Dia bisa datang dan pergi. Jadi, dan bagi saya jabatan itu biasa-biasa aja.
Saya dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja. Yang membedakan kita itu kan tugas aja. Itu. Bang Menteri, ini mungkin kesempatan langka ya buat Bang Menteri. Karena sekarang tentunya disiarkan juga di televisi dan nanti juga di sosial media akan terus ada. Saya ingin memberikan kesempatan buat Bang Menteri gitu untuk menitipkan pesan lewat rekaman ini. Pesan seorang Bang Menteri sebagai ayah kepada anak-anaknya, mengingat bagaimana tugas berat yang diemban oleh sang ayah begitu. Silahkan Bang. Saya tuh punya anak itu 4. Satu sekarang semester 5 di UI. Dan dia ikut jejak saya jadi aktivis. Dia masuk di HMI, dia masuk di BEM, dia masuk di HIMI perguruan tinggi. Kalau yang ini tidak perlu diberitahu. Karena kadang-kadang dia lebih pintar dari apa yang kita tahu. Dalam konteks dunia pergerakan. Kalau yang nomor 2 itu masih SMA kelas 3. Dan mereka sangat memahami. Karena sejak kecil, sejak SD, waktu saya di Jayapura, jadi aktivis, ketika saya training di HMI, saya memberikan ceramah di anak-anak HMI, saya bawa anak-anak itu. Jadi anak-anak saya itu sudah biasa dengan dunia pergerakan. Nah, yang harus saya kasih penjelasan itu ke anak saya nomor 3. Si Emir. Ini baru kelas 5 SD. Baru kelas 5 SD. Dan dia agaknya mungkin gaya Jakartanya lebih banyak daripada gaya daerahnya dia. Jadi tuntutan waktu, tuntutan pingin jalan itu lebih besar. Dan saya kasih pemahaman bahwa bekerja di pemerintah itu waktunya lebih banyak ke pemerintah. Kalau saya pulang, baru itu waktu kalian punya. Tapi kalau di luar, itu punya negara. Dan kalau punya negara, saya harus fokus untuk urusan negara. Susah mereka terima. Tapi saya katakan untuk mereka bahwa inilah arti sebuah pengabdian. Memilih mana? Waktu saya sama kalian, atau waktu saya untuk mengurus rakyat, untuk lapangan pekerjaan. Dan itu berlahan-lahan. Dan sekarang mereka paham. Kalau yang ini, paham ke tidak ya? Ini paham ke tidak? Paham. Yang Bapak jelaskan ini, Emir paham ke tidak? Oik paham ke tidak? Paham. Benar. Benar. Oh benar. Dia cukup paham sih. Jadi tidak perlu saya jelasin lagi kalau begini. Dia cukup paham. Jadi kalau Bapak tidak pulang-pulang, biasa aja kan? Iya. Biasa kan? Biasa Ya. saja. Oik tidak pusing kan? Tidak. Kangen tidak? Tidak. Tidak Ini kan? benaran ini. Beneran. Ini disiarkan di TV loh. Ini benaran. Beneran. Benaran. Atau kangen sedikit? Kangen sedikit sih. Gak sedikit sih. Luar biasa. Ya udah, kita berikan waktu untuk kangen-kangenan antara Oik dan juga Bang Menteri. Terima kasih banyak sudah hadir ke Konspirasi Prabu. Ya. Cerita-ceritanya Bang Menteri tentu sangat menginspirasi buat banyak orang. Seperti yang Bang Menteri tadi katakan bahwa Bang Menteri ini sebagian milik negara, milik rakyat. Jadi harus publik mendapatkan lesson inspirasi dari seorang Bang Menteri. Terima kasih banyak Bang Menteri sudah hadir. Tapi bagi Konspirasi saya Prabu. satu ya, sesibuk apapun itu orang, terutama laki-laki, itu tahu diri kapan harus dia sebagai ayah dari anak-anak dan suami dari seorang istri. Dan ketika itu mampu kita memberikan ruang, sekalipun ruangnya tidak banyak, saya yakin semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik. Amin, amin. Begitu kan? Ya. Setuju kan? Susu. Setuju. Ya sudah setuju. Kita lah berikan kalau tepuk tangan untuk Bang Menteri kita. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bang Bahlil, Bang Menteri kita. Semoga bisa memberikan banyak sekali insight untuk kita semua ke depan. Sampai ketemu lagi di Konspirasi Prabu dengan tamu inspiratif lainnya.